Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Dan untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pelajaran matematika. Nah, pada penasaran kan? Yang penasaran stay tune terus ya sampai akhir. Nah, yang pertama ada penjumlahan komutatif. Jadi apa sih penjumlahan komutatif itu? Penjumlahan komutatif adalah penjumlahan yang menghasilkan hasil yang sama, walaupun letak bilangan saling ditukar. Jadi ini berlaku pada yang pertama adalah penjumlahan dan yang kedua adalah perkalian. Jadi di mana A dan B adalah suatu bilangan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dan juga A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, kita langsung masuk contoh ya. Contoh 441 ditambah 434 sama dengan 434 ditambah 441. Jadi hasilnya adalah sama. Nah, yang kedua 671 ditambah 342 sama dengan 342 ditambah 671. Nah, sama dengan contoh yang ketiga di situ ya. Bisa dibaca sendiri. Dan kita pindah ke yang bagian perkalian. Jadi di situ 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, yaitu hasilnya sama-sama 6. Dan berlaku juga yang bagian bawahnya, 12 kali 2 sama dengan 2 kali 12. Hasilnya sama-sama 24. Pembahasan yang kedua, kita memasuki pembahasan mengenai penjumlahan asosiatif. Jadi apa sih penjumlahan asosiatif itu? Penjumlahan asosiatif itu menghasilkan nilai yang sama walaupun pengelompokannya ditukar. Jadi pengelompokan di sini itu ditandai dengan tanda kurung. Coba kita masuk ke kuncinya ya. Berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi sama kayak komutatif tadi. Penjumlahan di situ bisa dilihat rumusnya. Di dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dikurung B tambah C. Dan juga sama dengan yang perkalian. Di dalam kurung, A kali B kali C sama dengan A dikali dikurung B kali C. Kita langsung masuk contoh. Di situ ada 15 ditambah buka kurung 3 tambah 8 tutup kurung sama dengan 15 tambah 3 itu dikurung ditambah 8. Jadi di sini kurungnya dipindah. Nah, bisa dicumlahkan tuh kira-kira hasilnya berapa ya. Oke. Dan yang kedua, di sini ada itu ada tanda kurungnya ya. Buka kurung 20 tambah 32 tutup kurung ditambah 84 sama dengan, nah di sini kurungnya kita pindah di bagian yang 32 ditambah 24. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami kan? Kalau sudah, kita pindah ke bagian yang perkalian. Di situ ada yang di dalam kurung 3 kali 2 dikali 9, dan sama seperti yang penjumlahan tadi, kurungnya dipindah, jadi di bagian yang 2 kali 9. Nah, bisa dihitung nggak tuh, kira-kira hasilnya berapa ya? Terus, yang terakhir, di sini ada 8 kali 3 dikurung dikali 10. Nah, kira-kira hasilnya gimana nih? Nah, 8 dikali 3 kali 10. Oke. Jadi di sini konsepnya sama, yang dikelompokkan atau yang dikurung itu di bagian yang berbeda, yaitu di sini yang bagian 3 kali 10. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada penjumlahan pada soal cerita. Jadi penjumlahan pada soal cerita ini nggak beda jauh sama penjumlahan biasa. Tapi kuncinya kita harus jeli dan harus teliti. Jadi kira-kira soal itu ditambah atau dikurang kah? Nah, buat cari taunya, kita langsung masuk contoh. Di situ ada panjang ranting kayu 2 cm. Dan panjang ranting kayu berikutnya adalah 7 cm. Panjang kedua ranting kayu tersebut adalah, nah di sini karena yang ditanyakan adalah panjang kedua ranting kayu tersebut, jadinya sudah jelas. Kita tinggal menjumlahkan keduanya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Oke. Jadi hasilnya adalah 9 cm. Nah, di sini aku mau bagi tips kepada teman-teman.
Nah, kira-kira kata-kata apa sih yang bisa menjadi kata kunci biar kita tahu kalau soal itu dijumlahkan. Nah, di sini ada kata kuncinya. Jadi nanti teman-teman tinggal baca nih soal ceritanya. Nah, kira-kira jika di soal tersebut ada kata-kata jumlah dari semuanya, atau ketika ada soal mendapatkan lagi, atau dikasih lagi, ditambah lagi, atau membeli lagi. Nah, di situ mungkin kurang lebih teman-teman harus menjumlahkan. Jadi contohnya nih, ketika teman-teman membeli permen, terus akhirnya teman-teman membeli lagi. Nah, otomatis jumlah permennya ketambah dong. Nah, kita langsung masuk contoh nih di situ. Rani mempunyai 8 permen, lalu ibu memberikannya lagi sebanyak 7 permen. Jadi, berapakah jumlah permen Rani sekarang? Nah, seperti kuncinya tadi, karena ada kata ibu memberikan lagi, ya di sini ya berarti ya. Nih. Jadi kita jumlahkan 8 permen ditambah 7 sama dengan 15. Oke, hasilnya 15. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai pecahan. Nah, pecahan itu apa sih? Pecahan adalah memecah bagian menjadi yang lebih kecil dengan ukuran yang sama. Jadi maksudnya gimana sih? Contoh nih, anggaplah ini adalah satu buah coklat. Nah, di coklat ini kita akan membagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, berarti ketika kita membagi menjadi 4, akan menjadi 4 bagian yang sama itu tadi. Nah, di sini ada bagian yang diarsir warna merah. Nah, bagaimana kita membentuknya menjadi sebuah pecahan? Jadi, jumlah yang diarsir di sini ada 1. Nah, 1 ini kita sebut sebagai pembilang. Dan jumlah dari bagian yang dibagi tadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 bagian yang disebut sebagai penyebut, sehingga kita menyebutkannya dengan 1/4. Nah, kita masuk contoh nih di sini. Nah, di sini contohnya ada satu buah lingkaran yang akan dibagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi akan dibagi menjadi 8 bagian. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah menjadi bentuk pecahan? Nah, kita lihat jumlah yang diarsir. Nah, jumlah yang diarsir di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian. Nah, 5 kita tuliskan sebagai pembilang dan per jumlah keseluruhan. Tadi ada 8. Jadi disebut sebagai 5/8. Nah, coba nih sekarang yang bagian sini. Di sini ada satu buah persegi panjang. Ada berapa bagian yang diarsir nih? Ada 1. Oke, jadi 1 kita tulis sebagai sebuah pembilang per jumlah dari seluruh bagiannya. Ada 1, 2, 3. Jadi per 3. Oke. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di komen di bawah ya.